Gusti, Ya, Sinta, Hadir Pak. Rizka, Iya. Naufal, hadir Pak. Gilang, Hadir Pak. Indah, Hadir Pak. Tisa, Hadir Pak. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya, nah, ada baiknya kita lebih dahulu berdoa. Saya ingin minta kepada saudara sekalian, untuk bersedia untuk memimpin doa. Oke, Bapak, saya pada Nopal, boleh Bapak minta. Pak, sebelum kita mulai sesi ini kita pada hari ini kita berdoa dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Allah Akbar. Terima kasih pada Nopal atas mimpi doa. Nah, terlanjut ya anak-anak. Iya. Nah, Bapak tanya dong pada teman-teman anak-anak tercinta sekalian. Nah, apakah ada Bapak itu ingin buang air kecil terlebih dahulu? Apa ada yang menyangga gitu? Seperti ada handphone atau buku yang mengganggu ya? Beda Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Boleh Bapak minta sedikit tangannya di depan? Oke Pak. Refleksi terlebih dahulu gitu ya. Sebelum sesi selanjutnya ya. Dan kakinya lepas boleh. Manusia terlebih dahulu juga dikit. Tangannya ini yang mendingan ya. Ya. Ya Pak. Oke, baiklah. Bapak akan membawakan materi mengenai tentang menjalankan perintah agama itu mulia. Nah, sebelum itu mungkin Bapak akan bertanya sedikit ya dasar pada anak-anak yang pecinta sekalian. Nah, apa itu agama? Boleh angkat tangan? Oke, baiklah. Bapak ingin menuju Rizka menjelaskan, boleh? Ya, apa itu agama? Baiklah. Pada saudara Gusti, nah, boleh nak? Apa itu agama? Menurut saya agama itu suatu keyakinan yang diyakini oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Bagus. Perkenalkan dulu pada anak-anak. Agama diturunkan oleh Tuhan yang Maha Esa itu hanya untuk manusia. Mengapa begitu? Karena manusia itu makhluk Tuhan yang diberikan kelebihan berupa akal pikiran. Ini yang membedakan dengan makhluk lainnya, sehingga bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, sementara makhluk yang lain seperti tumbuhan, hewan, air, udara, bulan, bintang, dan lain sebagainya itu tidak mempunyai akal dan pikiran. Nah, pada anak-anak tercinta, boleh Bapak meminta itu dibacakan pada saudara Gilang? Boleh? Agar hidup manusia selaras, serasi dan seimbang. Agama itu berasal dari kata A, yang artinya tidak, dan gama artinya kacau. Dari diturunkan agama untuk memanusiakan manusia oleh Tuhan yang Maha Esa itu punya tujuan agar hidup manusia tidak kacau, atau dengan kata lain agar hidup manusia itu selaras, serasi dan seimbang. Selaras, serasi, seimbang dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta maupun dengan selaras dengan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam agama Islam, yang disebut hablum minallah maupun dalam hubungan dengan sesama manusia yang disebut hablum minannas. Sementara agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha mengajarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan menurut ajaran agamanya. Yang tiga, bahkan belakangan pengikut pun mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ajarannya menjadi selaras dan seimbang menurut ajarannya.
Ya baiklah, terima kasih pada Gilang. Nah, Bapak lanjut ya. Menjalankan perintah agama dengan baik dan benar. Nah, gimana caranya itu? Menjalankan perintah agama dengan baik dan benar itu sesuai landasan. Seperti halnya dalam agama ya. Contoh, jikalau ada anak-anakku sekalian yang beragama lain dari Islam, mungkin akan paham. Seperti halnya ada Kristen. Nah, itu landasnya Injil. Nah, pada Islam itu Al-Quran. Dan pada Al-Quran itu tertulis semuanya. Dari mulai titik nol dari kita di kandungan dan akhirnya pada kembali pada Tuhan Yang Maha Esa, itu semuanya landasan pada Al-Quran. Nah, di situ semua pedoman dan dengan baik, benar dan tidak menyalahgunakan atau memanipulasi sebuah asumsi dan jalan Al-Quran yang dilebihkan atau dikurang-kurangkan. Nah, di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama berbunyi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Tuhan Yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan setiap warga termasuk kita untuk menjalankan ajaran agama secara baik dan benar. Maka kita bisa melihat bagaimana rukun bangsa Indonesia ini yang walaupun berbeda-beda agama tetapi tetap satu. Ini berdasarkan kesadaran bahwa jika urusan agama menjadi hak tiap-tiap warga untuk memeluk dan melaksanakan ajaran, tak ada pelaksanaan dalam keragaman. Nah, dalam Indonesia kita lihat semuanya. Indonesia merupakan jalur atau bisa dibilang jalur perdagangan semua sektor dari Indonesia, Arab, Timur maupun Barat. Nah, di situ mencakup luas dan mengapa Indonesia merupakan negara mereka. Ada nilai sempurna ya, semua agama itu ada di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan ateis itu punya. Dan yang bisa kita lihat di arah pedalaman belum mengenal ya apa yang disebut agama dan apa yang masih meyakinkan seperti hanya matahari yang sembah karena memiliki kemanfaatan yang lebih dan lain sebagainya. Bapak lanjut ya. Nah, ada pertanyaan nih. Nah, boleh tuh. Kenapa sih harus penting untuk menjalankan perintah agama? Boleh pada anakku tercinta untuk menjawab pertanyaan. Siapa nih yang berani, yang percaya diri? Ayo. Oke. Bapak ingin pada Gilang yang ngomong tadi ya, tunjuk aja. Bapak tertarik pada Gilang. Oke, lanjut. Apa itu? Edukasi harus penting untuk menjalankan perintah agama, karena agama itu merupakan keyakinan yang kita yakini oleh setiap manusia. Jadi menjalankan itu adalah kewajiban kita dengan pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu merupakan sesuatu yang nanti apa yang kita perbuat di dunia maka akan dibalas sebagai instruksi. Tepuk tangan kepada saudara Gilang. Oke, silakan. Seperti menambahkan bahwasanya agama itu adalah sebuah landasan. Agama itu adalah sebuah landasan dalam kita menjalani setiap aspek kehidupan. Jadi kenapa penting menjalankan perintah agama? Karena ketika kita tidak menjalankan satu perintah agama maka kita jauh dari Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwasanya setiap aspek kehidupan kita memerlukan selalu berkebutuhan kepada Tuhan. Jadi ketika kita tidak menjalankan perintah agama tersebut, apakah kita tidak malu untuk meminta, untuk berserah diri, untuk mengadu kepada Tuhan, sedangkan kita tidak menjalankan perintah-perintahnya? Masih ini benar untuk semuanya ya. Kita semua ya. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi tuh. Yang kedua,
Kalau seandainya ada agama lain menunjukkan kita gimana Kristen kita mengasihinya. Nah, boleh pada yang agak berdiam diri, mungkin Bapak akan bertuju atau Bapak akan mundur. Kesediaan anak-anak sekalian. Siapa yang ingin menjawab? Bapak mau tanya itu kalau seandainya ada agama lain di dekat kita gimana menurut itu? Agama lain itu maksudnya ada orang lain yang beragama beda agama dengan kita lagi berada di dekat kita, atau kita hidup berdampingan dengan agama yang berbeda? Maksudnya gimana Pak? Menurut saya ini pertanyaannya agak kurang jelas gitu. Semuanya itu sama, benar semua. Jadi Benar kan maksudnya gini, yang dekat kita, misal tetangga kita agamanya berbeda dengan kita, misal Kristen, ataupun di dekat kita ada pula orangnya Katolik. Gimana tanggapan kita sebagai murid dan pelajar? Oke, ada yang mau apa Bapak langsung tunjuk? Itu aja Pak. Oke, baiklah. Pada saudari Sinta, silakan Bapak mau mendengar penjelasannya apa itu? Kenapa salah atau gimana? Yang penting jawab saja. kalau seandainya ada agama lain yang dekat kita gimana tuh responsnya namanya? Mungkin bisa dengan siapa saling menghargai satu sama lain. Kalau berbeda kita saling menghargai. Oke, baik. Pertanyaan. Semua pertanyaan, semua jawaban tidak ada salah. Semuanya baik. Nah, Bapak lanjut ya. Yang ketiga, lantas agama itu penting. Nah, boleh dijawab mengapa? Apa itu kelebihan untuk kita? Ada yang bisa jawab? Izin dulu Pak, mau tanya lagi. Ini lantas agama itu pentingnya boleh dijawab emang apa itu kelebihan untuk kita? Kelebihan agama itu untuk kita atau gimana sih Pak maksudnya? Maksudnya untuk kan agama itu kan landasannya penting, sangat baik. Nah, itu untuk keragaman. Nah, kalau diartikan untuk diri sendiri maksudnya kan luas, maksudnya luas, agama itu luas. Misalnya Islam. Nah, Islam di Indonesia rata-rata Islam. Nah, kebaikan dari agama Islam itu meluas. Nah, itu kita pandang dari hak kecil terlebih dahulu, yang dari diri kita sendiri. Maksudnya apa kelebihan jikalau agama itu melekat pada diri kita? Ada yang tahu kayaknya Pak. Mungkin Pak balik ke agamanya masing-masing. Kalau kan kita agama Islam itu kita mungkin untuk mengejar dunia akhirat itu Pak, kan dari kita menaati aturan agama kita itu damai di dunia maupun di akhirat. Mungkin dari agama-agama lain mungkin juga ada kelebihan masing-masing dari agama itu bagi diri mereka sendiri. Mungkin itu Pak. Tepuk tangan pada Rija. Tepuk tangan pada semuanya. Bapak lanjut ya. Iya Pak. Nah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Setiap agama ada perintah dan larangannya. Di Islam misalnya perintahnya sudah jelas dan larangannya pun sudah jelas. Semua ada dalam kitab suci Al-Quran. Dalam pelaksanaannya ada kategori hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Lebih jelasnya pelajari buku agama. Nah, contoh perintah bagi umat Islam misalnya yang ada pada hukum Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Nah, syahadat, sholat dan puasa itu masuk kategori hablum minallah karena murni hubungan kita dengan Allah. Nah, apakah hati kita benar-benar syahadat atau cuma pura-pura ataupun lisan kita mengucapkannya hanya antara kita dengan Allah? Bapak lanjut ya. Ya Pak. Nah, Bapak minta sekali lagi nih yang ingin relanya untuk membaca. Silakan, ayo. Ayo, percaya diri, ayo. Mana percaya dirinya? Oke, pada depan boleh lah. Untuk Baik, Pak. Saya akan membacakan materi yang pada Bapak jelaskan dari tadi itu. Jika kita bisa menjalankan perintah dan larangannya dengan tulus dan ikhlas sesuai dengan kaidah agama,
maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Pahala dan di hadapannya akan dilewatkan dari hambanya yang takwa, yang mulia dengan akhirat masuk surga. Namun jika sebaliknya melanggar larangannya dan tidak menjalankan perintahnya, maka diancamnya dengan neraka. Sekarang pilih yang mana kita? So, pasti kita pilih surga, kan? Yuk kita laksanakan semua perintahnya, jauhi larangannya. Kuat dari kita. Semoga kita selalu dalam lindungan, ridho dan petunjuknya, biar kita mendapat nikmat, bahagia, mulia dunia akhirat. Oke, baiklah. Pada anak-anak, kalau ingin tertawa ya, enggak apa. Tapi jangan ditahan-tahan ya. Bapak juga ingin terbuka pada kalian, nggak perlu terlalu tegang gitu, relax saja. Tapi jika ingin izin ataupun gimana, silakan. Apa situasinya terbuka. Maaf ya Pak. Bapak suka terbuka. Maksudnya dalam konteks yang beda, jangan diartikan yang berlebihan yo. Ya anak-anak. Baik Pak. Oke, baiklah. Nah, Bapak buka sistem jawab nih. Nah, pada anak-anakku yang tercinta sekalian, apakah ada pertanyaan atas materi Bapak? Sampaikan. Iya. Sudah selesai. Oke, baiklah. Silakan. Apakah ada? Oh, oke. Ada Rizka, silakan. Terima kasih Bapak atas ininya mengenai pentingnya agama ya. Saya benar-benar menambah pengetahuan mengenai agama. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk menemukan, bagaimana cara kita untuk meningkatkan dulunya saya beragama Islam karena Bapak sebelumnya membahas mengenai agama Islam tadi ya. Bagaimana caranya agar meningkatkan ketakwaan pada Tuhan. Terima kasih. Nah, dapat pada anak-anak yang ingin menjawab. Ayo, silakan. Ayo. Oh iya, Bapak ingin bertanya sih, langsung menunjuk saja di mana? Atau ingin kerelaannya? Ayo, siapa? Oh, tunjuk saja. Oke, Bapak ingin menunjuk yang belum berbicara dan tadi ya. Oke, pada saudara Gusti Ananda, silakan. Oke, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, terbuka saja. Nanti Bapak akan luruskan, Bapak. Silakan. Bisa diulangi kata misi tadi, dari misi Bapak katanya. Bisa diulangi lagi pertanyaannya. Oke. Gimana cara kita? Kan saya muslim. Gimana caranya agar meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan? Nah, gimana caranya kita mendekatkan diri ketakwaan kita pada Tuhan? Silakan, ayo Gusti jawab. Biar anak bisa. Nah, boleh pada Gusti. Silakan Gusti, nggak apa-apa. Salah ataupun benar itu masalah biasa kok. Nanti Bapak tambahkan kok. Ayo berani dulu. Ayo. Nggak apa-apa. Ayo. Bisa. Ayo. Tepuk tangan dulu. Bisa ya. Oke. Mesti malu-malu Pak. Gusti kurang percaya diri Pak. Mungkin nanti ditambahkan Bapak. Oke. Bapak tidak bisa memaksakan ya. Kalau Anda nggak mau ya, oke, Bapak akan menjawab. Nah, atas jawaban atas pertanyaan saudari Rizka, itu mendekatkan
mendekatkan diri pada Tuhan, kita perlu satu hal, pedoman kita. Itu kita Al-Quran. Dari situ kita tahu semuanya dari mulai sunnah, mahdu, mubah, bahkan haram. Itu jelas. Dan di situ pun tertata rapi dari hal yang kita lahir dan sampai dunia ini berakhir, di situ semua keluar. Dan kita perlu juga untuk pedoman kepada sunnah Rasul. Apakah saudara memahami ataupun Izin Pak. ya silakan. Ya, benar, Al-Quran adalah suatu landasan. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya menjadikan suatu ketakwaan. Menurut saya, ketika kita sudah membaca Al-Quran itu adalah sebuah sudah termasuk dalam menjadikan suatu ketakwaan. Gitu. Jadi mungkin beda konteks dari yang sudah Bapak jelaskan seperti itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan tersebut. Gitu. Mungkin emang benar ya bahwasanya Al-Quran adalah suatu landasan, semuanya juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana cara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan? Terima kasih. Oh ya. Jadi Pak, Silakan. tadi kalau menurut saya Pak, itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Sebenarnya kita menyadari bahwasanya apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beragama itu harus dilaksanakan, dan jika tidak melakukan adalah suatu perbuatan dosa gitu. Kemudian dimulai juga dari lingkungan kita, di mana kita bisa memilih atau memilah ya teman-teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan gitu, yang bisa mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu baik atau baik dan buruknya, kemudian juga bisa membawa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin begitu. Menurut saya. Tangan untuk semuanya. Nah, Mariska, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Nampaknya, oh iya, jamnya sudah habis nih. Ya, akhir ya, mungkin. Nah, kita sambung pada saat sesi selanjutnya ya. Dengan Bapak. Insya Allah minggu depan nanti kita akan ketemu kembali. Nah, Bapak punya permohonan sedikit nih, ada evaluasi ya, mau diisi ya kepada anak-anak. Sebentar. Nah, kondisi ya itu merupakan evaluasi. Itu tidak mengurangi nilai ya. Atas apa yang Bapak terangkan tadi, boleh diisi ya. Untuk pendataan, Bapak beri waktu 5 menit. Gimana, sudah belum? Sudah. Oke. Nah, kita kumpul ya. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Nah, Bapak berharap lebih ya pada kalian. Ini bukan sebatas sebuah pemaparan saja, mungkin bisa dimaknai di lingkungan, keluarga, bahkan sosial ya. Nah, Bapak, jikalau ada unsur-unsur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan kepada anak-anak kita sekalian, dan kepada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.